wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Restu Pribadi dengan NIM 2333018. Pada kesempatan ini saya akan mengerjakan terkait analisis regresi dengan menggunakan variabel moderasi, yakni dengan berjudul pengaruh kualitas pelayanan sebagai variabel X terhadap kepuasan konsumen dengan variabel Y dengan kepercayaan konsumen sebagai variabel moderasi. Langsung saja kita ke output Excel-nya dari kuesionernya. Langsung saja kita copy outputnya ke SPSS. Ini desimalnya dinolkan saja ya. Setelah ini kita harus menganalisis secara deskriptif terlebih dahulu, yaitu dengan analyze, deskriptif statistik, terus deskriptif. Kita masukkan variabel X, Z sama Y. Ini sudah, kita continue terus oke. Nah, output ini kita salin ke Word tadi. Setelah itu kita interpretasikan. Karena diketahui kualitas pelayanan sebagai variabel X, skor bergerak dari 6 terendah sampai 23. Dari rentan skor ideal 5 sampai 25 dengan rata-rata 14,9. Karena skor ideal maksimum adalah 25, 5 item kali skala 1 sampai 5. Rata ini berbeda sedikit di atas titik tengah teoritis, menunjukkan perspektif responden terhadap kualitas pelayanan cenderung sedang menunjukkan cukup baik. Standar deviasi juga sebesar 3,8981, menunjukkan variasi jawaban antara responden cukup lebar, hampir 4 poin di sekitar rata-rata. Artinya perspektif responden terhadap kualitas pelayanan cukup beragam, tidak seragam. Dan selanjutnya dari kepercayaan atau sebagai variabel modernisasi. Skor berkisar 7 sampai 24 dengan rata-rata 15,37.
tertinggi di antara ketiga variabel. Ini mengindikasikan tingkat kepercayaan konsumen relatif paling baik dibanding dua variabel lain. Dan standar deviasi 3,507 adalah yang terkecil. Artinya jawaban responden untuk variabel ini paling homogen atau konsisten dibanding variabel X dan Y. Dan kepuasan konsumen sebagai variabel Y yaitu skor berkisar 8-25. Itu mencapai batas skor ideal maksimum dengan rata-rata 15,20. Standar deviasi yaitu 4,035 adalah yang terbesar, menunjukkan variasi kepuasan konsumen antara responden paling lebar. Ada kemungkinan sebagian responden sangat puas, skor mendekati 25, sementara sebagian lain menjadi masih lebih rendah, skornya yaitu 8. Dan selanjutnya kita melakukan uji instrumen penelitian. Uji instrumen penelitian yang pertama yaitu uji validitas. Uji validitas ini menggunakan korelasi item total person dengan kriteria item dinyatakan valid jika R hitung lebih besar dari R tabel. Untuk N sama dengan 35, maka taraf signifikansi pada 5%. Uji dua sisi, maka ditentukan nilai R tabel itu sebesar 0,334. Untuk menguji validitas, kita langsung saja ke output data tadi. Kita klik analyze, terus correlate, terus bivalence. Ini masukkan variabel X sampai X5. Variabel X1 sampai X. Ini kita centang terus oke. Ini nilai person correlates dari kelima observasi atau X1, X2, X3, X4, X5 yang dilakukan. Itu kita masukkan pada tabel uji validitas. Itu yang X1 sebesar 0,852, X2 0,843, 0,820, X4 837, 0,837, X5 sebesar 0,801. Ini kita bandingkan dengan nilai R tabel dan kita interpretasikan bahwa seluruh item pada variabel X memiliki R hitung jauh di atas R tabel dan berkisar 0,801 sampai 0,852, yang berarti seluruh item valid dan layak digunakan untuk mengukur konstruk kualitas pelayanan. Item X1 memiliki korelasi tertinggi 0,852. Artinya item ini paling representatif atau paling kuat mencerminkan X secara
keseluruhan. Dan uji validitas ini dilakukan dengan variabel X, variabel Z atau moderasi, dan variabel Y. Dan selanjutnya kita akan menguji pada variabel Z. Jadi kita kembali ke sini, kita klik analyze, correlate, bivariate. Ini semuanya kita keluarkan, terus kita variabel Z1 sampai Z, kita oke. Ini sudah muncul outputnya. Ini kita masukkan ke R hitung pada variabel Z dengan Z1 sama dengan 0,814, Z2 0,84, Z3 0,766, 0,812, 0,812. Dan interpretasinya seluruh item Z itu valid karena R hitung berkisar dari 0,766 sampai 0,864. Item Z2 memiliki korelasi tertinggi yaitu sebesar 0,864. Sementara Z3 relatif paling rendah yaitu 0,766, namun tetap jauh di atas ambang batas 0,334 sehingga tetap layak dipertahankan. Selanjutnya kita akan menguji yang variabel Y. Kita klik analyze lagi, correlate, terus bivariate. Kita keluarkan dulu, kemudian masukkan variabel Y1 sampai Y. Kita oke. Ini sudah muncul angkanya, langsung saja kita masukkan ke R hitung variabel Y. Y1 sebesar 0,762, Y2 0,807, Y3 0,868, 0,Y4 dengan 0,816, dan Y5 0,798. Selanjutnya kita interpretasikan seluruh item Y valid. R hitung sebesar 0,762 sampai 0,868. Atau item Y memiliki korelasi tertinggi 0,868, menjadikan indikator terkuat dari variabel kepuasan konsumen. Setelah uji validitas, kita akan menguji yang kedua, yaitu uji reliabilitas. Ini dilakukan ketiga variabel. Yang pertama, kita langsung saja menuju SPSS-nya, kita analyze, terus scale, terus reliability analyze. Ini kita masukkan dari variabel X1 sampai X5. Ini kita masukkan, terus kita
terus kita oke. Ini yang kita masukkan salin ke Word. Selanjutnya kita uji yang variabel moderasi atau Z. Kita scale variabilitas, kita keluarkan dulu. Oke. Spesial, kita masukkan ke Word, salin ke Word, dan selanjutnya kita akan uji yang variabel Y. Kita analyze KL variability analysis. Ini kita keluarkan dulu. Terus ini masukkan yang variabel Y1 sampai 5. Terus kita oke. Ini sudah model alpha. Ini copy, masukkan ke Word. Setelah itu kita interpretasikan dengan kriteria instrumen. Dinyatakan variabel jika nilai Corbett alpha atau lebih besar 0,80. Kriteria minimal umum atau idealnya lebih besar dari 0,70. Kriteria yang paling lebih ketat dan umum dipakai di skripsi atau tesis. Dengan variabel X dengan nilai Corbett alpha itu sebesar 0,886. Itu dengan N sama dengan 5, maka dinyatakan variabel X adalah variabel. Ini menunjukkan kelima item pernyataan pada variabel X memiliki konsistensi internal yang sangat tinggi. Responden cenderung menjawab item-item ini secara konsisten atau sama. Yang selanjutnya yaitu variabel Z atau moderasi kepercayaan. Dengan alpha sebesar 0,871 tetap tergolong sangat variabel, meskipun sedikit di bawah variabel X. Variabel Y atau kepuasan konsumen dengan alpha sebesar 0,869 juga sangat variabel, hampir setara dengan variabel Z. Baik, selanjutnya kita akan menguji asumsi klasik. Dengan adanya model moderasi, maka kita akan melakukan dua uji asumsi klasik dengan model sederhana dan model moderasi. Untuk yang pertama itu adalah model sederhana dengan uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas. Langsung saja kita ke Excel dulu. Jadi ini output dari data kuesioner ini yang sudah di add in menggunakan Excel. Output ini semua kita salin ke SPSS. Ini disalin saja langsung ke SPSS. Kebetulan saya sudah menyalinnya. Dan kita langsung saja klik analyze untuk menguji normalitasnya. Kita regresi dulu linier dengan variabel dependennya Y dan variabel independennya X. Dengan di bagian save kita centang yang unstandardized. Kita continue, terus langsung aja kita oke. Kita pegang dulu yang output tadi.
kita akan menguji normalitas dengan norma non-parametric test dengan legal dialog dan one sample test. Ini kita masukkan yang unstandardized. Terus langsung saja kita oke. Ini langsung saja kita copy ke Word-nya, langsung saja kita interpretasikan berdasarkan analisis data. Diketahui nilai SIG sebesar 0,759 atau lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Dan selanjutnya kita akan menguji heterogeneitasitas. Dengan uji heterogeneitasitas di model yang sederhana, maka kita perlu mentransform data terlebih dahulu ya. Jadi ini kita transform dengan APS underscore RES. Ini kita klik Alt, terus kita ke APS. Ini masukkan yang res tadi, res 1. Ini kita masukkan ke sini, terus kita oke. Ini karena sudah terdata di sini, maka kita langsung saja menguji heterogeneitasitas, yaitu dengan analyze regresi linear. Ini independennya kita keluarkan dengan mengisi APSS. Karena tadi kita centang, ini nggak usah dicenang ya lagi. Karena sama, langsung saja oke. Nah, ini kita lihat di tabel koefisiennya. Ini kita copy saja, langsung ke Word-nya. Ini langsung kita interpretasikan saja. Jadi berdasarkan hasil uji Getzer dengan variabel dependennya APSS, nilai absolute residual diperoleh bahwa nilai signifikan X sebesar 0,461 atau lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heterogeneitasitas pada model regresi. Artinya variabel residual bersifat homogen atau konstan di sepanjang nilai variabel independen, sehingga asumsi homogeneitasitas terpenuhi. Dan selanjutnya kita akan menguji asumsi klasik dengan model yang kedua atau model moderasi. Sama seperti tadi, kita harus masuk ke SPSS-nya. Kita klik analis dulu. Sebelum itu kita harus mentransform data terlebih dahulu ya. Jadi kita transform data dalam bentuk ZAC, ZC, dan ZC kali XC kali ZC. Untuk yang pertama kita akan ZC dulu. Jadi ZC ini isinya itu XC ini isinya yaitu X dikurangi nilai mean yang di deskriptif tadi.
Jadi ini sebelum kita harus mengetahui dulu nilai deskriptifnya itu berapa. Ini yang deskriptif, nilai deskriptif X, Z sama Y nya. X, Z sama Y nya kita oke. Ini nilai meannya ya, nilai meannya itu berapa. Jadi ini XC itu isinya X mean 13,78. Ini XC kita oke dulu. Oke, sudah ada ya nilai XC nya. Kemudian kita transform lagi untuk ZC. Ini Z ini Z, yang ini maksudnya ini nilai Z ini dimasukkan, itu bisa atau diketik juga bisa, terus dikurangi mean Z nya. Mean Z nya itu sebesar 14,89. Kita langsung oke. Sudah ada, dan selanjutnya kita transform data lagi yang terakhir, yaitu XC underscore ZC. Ini perkalian antara XC dengan ZC. Langsung saja kita oke. Ini karena sudah di transform data, kita langsung saja melakukan uji normalitas pada model moderasi. Kita regresi dulu linear. Ini kita keluarkan dulu, kita fokus pada ini sebagai variabel Y dan XC ZC sama. Ini di save nya kita ke yang standar biar beda. Ini dua-duanya ada di teori, tapi menggunakan salah satu. Biar pembeda, saya mengambil unstandardized untuk model yang sederhana dan standardized untuk yang model moderasi. Kemudian langsung saja kita oke. Backkan output dulu. Dengan ini kita langsung ke regresi non parametric text. Kita kasih teks. Ini kita keluarkan dulu, memakai yang ini, terus kita oke. Ini untuk outputnya kita langsung saja ke kopikan ke Word. Setelah ini langsung saja kita interpretasikan. Berdasarkan analisis jalan ketahui nilai 6 sebesar
0,865. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal. Dan selanjutnya kita akan menguji yang multikolinearitas. Uji multikol ini itu bisa menggunakan output yang tadi atau standar wave. Tapi karena belum kita munculkan, kita harus munculkannya dengan analyze regresi linear. Ini kita ke statistik, terus kita correlates diagnosis. Kita centang yang correlate diagnosis, kita continue, langsung oke. Ini akan memunculkan nilai wave. Ini langsung saja kita kopikan ke Word. Biar bagus ini dihapus saja. Delete raw. Ini delete yang kolom. Maaf ini ya dekat. Karena nggak bisa, langsung saja kita ke interpretasi saja, karena ini waktunya juga. Ini sebenarnya bisa ini kok agak keluarnya. Ini yang dipakai jadi berdasarkan hasil analisis datanya diketahui bahwa nilai wave itu lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel tidak terdapat multikolinearitas. Dan selanjutnya kita akan menguji heterogeneitasitas. Ini juga kita harus mentransform data dulu. Ini kita clear ya. Kita harus mentransform data dulu. Ini ABS res 2. Terus ABS kita masukkan yang standar tadi kita oke. Berikan. Setelah ABS ini kita akan klik analyze, terus regresi linear. Di variabel ini kita ganti ke ABS res 2. Terus kita dengan ini tadi nggak usah. Terus kita oke. Cari pada nilai sig ini. Langsung saja kita interpretasikan berdasarkan uji dasar dengan variabel dependent ABS. Nilai absolut residual diperoleh nilai signifikan XC sebesar 0,0
456 atau ZC sebesar 0,133 dan ZC underscore XC underscore ZC sebesar 0,239 karena ketika nilai signifikan tersebut sebesar 0,5 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heterogesitas pada model regresi tersebut. Artinya variasi residual bersifat homogen konstan di sepanjang nilai variabel independen dan data bersifat homogen atau sehingga asumsi klasik di uji heterogesitas terpenuhi. Selanjutnya kita akan analisis regresi linier berganda. Dengan model yang sederhana, kita langsung saja ke SPSS-nya, analyze regresi linear. Karena ini sederhana, maka ini kita keluarkan dulu. Kita hanya dengan variabel X sebagai independen dan Y sebagai dependen. Langsung kita oke. Ini kita uji T dengan ini, kita masuk copy dulu ke Word-nya. Dengan persamaan regresi Y sama dengan 5,513 dengan X sama dengan 0,719. Interpretasi persamaan yaitu kosansta sebesar 5,513 berarti jika kualitas pelayanan X bernilai 0, maka kepuasan konsumen Y diperkirakan sebesar 5,513 dengan koefisien regresi X sebesar 0,719 positif, berarti sekitar kenaikan satu satuan kualitas pelayanan akan meningkatkan kepuasan konsumen sebesar 0,719 satuan. Dengan asumsi faktor lain tetap. Dan selanjutnya kita akan menguji T. Tabel. Rumusan hipotesisnya nolnya jika kualitas pelayanan X tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen, dan HA yaitu kualitas pelayanan X berpengaruh signifikan terhadap konsumen. Dasar pengambilan keputusan jika nilai SIG lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak dan HA diterima, dan sebaliknya. Dengan output koefisien yang dilakukan pengujian menggunakan SPSS, diketahui bahwa nilai SIG X variabel X besar 0,00 atau lebih kecil dari 0,05 dan T hitung sebesar 6,121 jauh lebih besar dari T tabel. Untuk DF 33 dengan taraf signifikan sebesar 5%. Dua sisi, karena T hitung lebih besar dari T tabel dan nilai SIG lebih kecil dari taraf 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya variabel X kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y kepuasan konsumen secara parsial, dan hipotesisnya menyatakan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya kita akan menguji determinasi dari output.
ini pada model summary kita kopikan saja ke Word-nya. Dan langsung saja kita interpretasi nilai R square sebesar 0,729 menunjukkan hubungan antara X dan Y tergolong kuat atau mendekati 1 dan nilai R square sebesar 0,532 berarti kualitas pelayanan X mampu menjelaskan 53,2% variasi yang terjadi pada kepuasan konsumen. Sisanya sebesar 46,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. Kemungkinan dijelaskan oleh variabel kepercayaan konsumen Z yang belum dimasukkan ke model atau variabel R square 0,1518 sedikit lebih rendah dari R square. Ini wajar dan menunjukkan model cukup stabil meskipun hanya menggunakan satu variabel independen. Mengapa ini tidak menguji F? Karena ini variabel linear ya, uji regresi linear sederhana. Jadi hanya dua variabel X dan Y, maka tidak perlu melakukan uji F. Dan selanjutnya kita akan menganalisis regresi yang model moderasi. Yang pertama kita langsung saja ke SPSS-nya. Kita analyze regresi linear. Ini kita keluarkan dulu. Kita klik Y sama variabel Y, XC, ZC, dan X. Kita langsung oke saja. Dari output ini kita yang koefisien kita salin saja ke Word. Dengan persamaannya, yaitu Y sama dengan 15,145 dengan variabel konstantanya ditambah 0,566 dengan variabel XC dan ditambah 0,529 dengan variabel ZC dan ditambah 0,048 atau perkalian antara XC dan ZC. Dengan interpretasi yaitu konstanta sebesar 15,147 nilai rata-rata kepuasan konsumen ketika X dan Z berada pada titik rata-rata, dan nilai XC sebesar 0,566. Setiap kenaikan satu satuan kualitas pelayanan meningkat kepuasan konsumen sebesar 0,566 satuan, dan ZC 0,529. Setiap kenaikan satu satuan kepercayaan meningkatkan kepuasan konsumen sebesar 0,529 satuan, dan XC kali ZC diketahui nilai 0,048 atau efek moderasi arah positif. Artinya kenaikan kepercayaan cenderung memperkuat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan meski kekuatannya kecil dan berada di ambang signifikansi. Dan selanjutnya kita akan menguji T tabel atau dengan H0 kualitas ZC kualitas pelayanan tidak bergantung terhadap kepuasan konsumen, dan H-nya kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Dengan variabel ZC kepercayaan tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, dan H-nya kepercayaan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, dan ZC kali XC kali ZC kepercayaan tidak memoderasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen, dan H-nya kepercayaan memoderasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Dasar keputusannya, apabila nilai SIG lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak, atau
dengan T-tabel dengan dua sisi sebesar 2,040. Hasilnya CC diketahui nilai 5 T hitung 5,426 dan nilai sig pada 0,00. Keputusannya T hitung lebih besar dari T tabel dan HO ditolak. Dengan variabel CC, T hitung sebesar 4,250 dengan nilai sig sebesar 0,00. Keputusannya yaitu T hitung lebih besar dari T tabel atau HO ditolak. Dan variabel XC kali CC, T hitung diketahui sebesar 1,993 dengan nilai sig sebesar 0,055. Keputusannya T hitung lebih kecil dari T tabel, HO ditolak. Belum signifikan pada 5% tapi marginal atau mendekati. Keputusan uji, kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan konsumen. Kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan konsumen, dan efek moderasi kepercayaan belum terbukti signifikan secara ketat dengan nilai sig sebesar 0,055 sedikit di atas 0,05 meski secara arah tetap mendukung hipotesis. Dan selanjutnya kita akan uji F. Dari output yang sudah kita lakukan, dari output ANOVA kita copy saja ke Word. Selanjutnya kita dengan hasil uji F-nya, yaitu karena F hitung sebesar 24,607 atau lebih besar dari F tabel yang sebesar 2,911 dan nilai sig sebesar 0,00 atau lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Model regresi moderasi ini signifikan dan layak digunakan secara simultan. Dan selanjutnya kita akan menguji determinasi dari output tadi yang model summary. Kita copy saja ke Word. Kemudian kita interpretasikan bahwa R sama dengan 0,839. Hubungan antara XC, CC, dan XC kali CC dengan Y tergolong sangat kuat. R square sama dengan 0,704. Variabel kualitas pelayanan, kepercayaan, dan interaksi keduanya secara bersama-sama menjelaskan 70,4% variabel kepuasan. Sisanya 29,6% dijelaskan oleh faktor lain di luar model, misal harga, promosi, kualitas produk, dan lain-lain. Dibandingkan model regresi yang sederhana sebelumnya, R-square hanya sebesar 0,532. Terjadi kenaikan 17,2 poin persen setelah Z dan interaksi dimasukkan, menunjukkan penambahan variabel kepercayaan memberi kontribusi besar terhadap kekuatan model meskipun efek moderasi murninya term interaksi masih marginal secara statistik. Dengan uji yang sudah dilakukan baik dari model linear sederhana maupun model moderasi, maka kita dapat menyimpulkan berdasarkan yang pertama, yaitu hasil uji instrumen menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel kualitas pelayanan, kepercayaan, dan kepuasan konsumen dinyatakan valid dan nilai R hitung yang secara konsisten berada di atas R tabel 0,334. Dan uji reliabilitas juga menunjukkan hasil yang sangat baik dengan nilai Colbert's alpha berkisar 0,000
0,86 hingga 0,886 untuk ketiga variabel, sehingga instrumen penelitian dapat dinyatakan layak dan dapat diandalkan untuk digunakan dalam pengumpulan data. Yang kedua, hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi baik pada model sederhana maupun model moderasi telah memenuhi seluruh persyaratan penguji. Data residual terdistribusi secara normal, tidak ditentukan gejala heterogesitas maupun autokorelasi. Ini autokorelasi tidak digunakan dan tidak terdapat indikasi multikolineritas antar variabel bebas. Dengan terpenuhinya seluruh asumsi tersebut, model regresi dapat dinyatakan tidak bias dan layak dijadikan dasar pengujian hipotesis. Yang ketiga yaitu hasil analisis regresi nilai sederhana menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Hal ini dibuktikan melalui nilai T hitung yang lebih besar dari T tabel, sehingga signifikan yang berada di bawah 0,05 dengan kualitas pelayanan mampu menjelaskan lebih dari separuh variasi kepuasan konsumen, yaitu sebesar 53,2%. Yang keempat, ketika kepercayaan konsumen dan interaksi dengan kualitas pelayanan dimasukkan ke dalam model, ditemukan bahwa baik kualitas pelayanan maupun peran sama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen secara parsial. Sementara itu, efek interaksi dapat antara kualitas pelayanan dan kepercayaan menunjukkan arah yang positif, namun belum mencapai taraf signifikan yang ditetapkan, sehingga peran kepercayaan sebagai variabel moderasi murni belum dapat dibuktikan secara statistik meskipun kecenderungan tetap mendukung arah hipotesis. Yang kelima, secara simultan, model regresi yang melibatkan kualitas pelayanan, kepercayaan, dan interaksi keduanya terbukti signifikan dan layak digunakan untuk menjelaskan kepuasan konsumen. Dengan kemampuan penjelasan model yang meningkat signifikan dibandingkan model sederhana, yakni 53,2% menjadi 70,4%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan merupakan faktor penting yang memenuhi kepuasan konsumen, dan pengaruh tersebut semakin kuat ketika disertai dengan kepercayaan konsumen yang tinggi. Meskipun kepercayaan belum terbukti berperan penuh sebagai variabel moderasi, keberadaan dalam model tetap memberikan kontribusi yang berarti terhadap peningkatan kepuasan konsumen secara keseluruhan. Demikian uji analisis regresi dengan menggunakan variabel moderasi. Maaf jika ada salah kata dalam memberikan tutorialnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.